Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa dengan saya, Firda Aulia Rahmah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, selamat ya bagi kalian yang sekarang kelas 10, berarti kalian sudah masuk ke masa-masa SMA. Selamat tinggal masa SMP, selamat tinggal kenangan masa SMP. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Misalnya, ketika kalian akan berangkat sekolah, pasti kalian melihat sesuatu kan? Melihat tempat, situasi, kondisi, tumbuhan, atau hewan. Nah, jika kalian melihatnya, berarti kalian sudah menjadi pengamat dan bisa dituliskan ke dalam teks. Hal-hal yang Ibu sebutkan tadi terkait dengan pembelajaran kali ini. Ada yang tahu materinya apa? Ya, materinya yang akan kita pelajari kali ini adalah teks laporan hasil observasi. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi, Ibu akan menyebutkan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan manfaat pembelajaran terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya 3.1 yaitu pengetahuan, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 yaitu pengetahuan, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dengan kritis, cermat, dan semangat agar dapat melatih kemampuan panca indera terhadap lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Manfaat pembelajaran dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai objek yang diamati. Materi teks laporan hasil observasi ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika SMP loh. Semoga kalian masih ingat ya. Kalau tidak ingat, tenang saja, kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi sekarang. Teks laporan hasil observasi di dalamnya ada kata observasi yang berarti pengamatan. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah catatan atau naskah yang ditulis berdasarkan kegiatan pengamatan. Tujuan teks laporan hasil observasi pada dasarnya adalah untuk memperoleh informasi atau penjelasan tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang keilmuan tertentu. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara sistematis. Yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Kemudian terdapat perincian bagian suatu objek. Dan yang terakhir, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, judul. Judul ini biasanya terletak di bagian depan sebagai paragraf awal. Judul biasa dapat menjadi ciri khas yang mengandung tentang informasi secara keseluruhan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dan struktur yang kedua yaitu pernyataan umum. Klasifikasi umum memuat garis besar dari sebuah fenomena benda yang sedang dibicarakan. Dan struktur yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya memuat berbagai gambaran tentang benda atau fenomena yang sedang dilakukan observasi. Dan struktur yang keempat yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi tentang berbagai segi manfaat sekaligus beberapa sifat khusus dari objek yang dilaporkan. Struktur yang terakhir dan yang kelima yaitu kesimpulan. Simpulan berisi ringkasan umum atau dari hal yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri hingga struktur, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan sendiri merupakan gaya bahasa khas yang dimiliki oleh sebuah teks.
Kaidah kebahasaan ini biasanya digunakan untuk membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Penggunaan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi banyak menggunakan kata benda atau prasa nomina. Nah, selanjutnya setelah banyak menggunakan kata benda akan dilanjut dengan deskripsi. Nah, sekarang kalian silakan untuk mengamati video berikut. Wayang kulit Cirebon. Asal-usul wayang dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, di mana masyarakat pada saat itu meyakini bahwa setiap benda yang hidup pasti mempunyai ruh baik dan ruh jahat. Kemudian, wayang dibuat sebagai bentuk ilusi atau bayangan serta perwujudan dari upaya penggambaran kehidupan manusia. Wayang kulit merupakan salah satu unsur budaya masyarakat yang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah Islam di Cirebon. Wayang kulit Cirebon berwarna kehijauan dengan bentuk tatahan halus. Hal ini terlihat pada Batara Kala atau Batara Narada yang memakai baju dan tidak bertelanjang dada. Wayang kulit Cirebon dibuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diberi kerangka dari bambu dilengkapi dengan gagang atau pegangan yang disebut cempurit yang berfungsi untuk menggerakkan wayang serta menancapkan wayang tersebut pada batang pisang. Wayang kulit Cirebon juga biasa dikenal sebagai wayang purwa karena dipandang sebagai jenis wayang paling awal. Tokoh Punawakan pun menjadi 9 orang yang melambangkan jumlah 9 orang wali songo yang menjalankan dakwah Islamiyah, di antaranya Semar, Bagong, Ceblek, Gareng, Dawala, Cingkring, Witorata, Bagol, Buntung, dan Curis. Wayang kulit tidak hanya bermanfaat sebagai sarana rekreatif yang menghibur masyarakat, namun wayang kulit juga memiliki manfaat religiusitas di mana di dalam pertunjukan wayang tersebut juga diselipkan muatan dakwah dan pesan-pesan keagamaan. Wayang menjadi bagian dari proses upacara keagamaan pada masyarakat Hindu dan Buddha dengan ditambahkannya sesaji. Kemudian, ketika Islam masuk, para wali songo menggunakan wayang tersebut untuk menyebarkan agama dengan menyisipkan nama-nama dan lakon cerita yang bernafaskan Islam. Dari kegiatan tersebut, kalian sudah melakukan pengamatan atau observasi. Nah, sekarang mari kita sama-sama menentukan struktur teks laporan hasil observasi secara singkat berdasarkan video yang telah kita tonton bersama-sama, yaitu Wayang Kulit Cirebon. Pernyataan umum dari video tersebut adalah asal-usul wayang dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, di mana masyarakat pada saat itu meyakini bahwa setiap benda yang hidup pasti mempunyai ruh. Kemudian, wayang dibuat sebagai bentuk ilusi atau bayangan serta perwujudan dari upaya penggambaran kehidupan manusia. Wayang kulit merupakan salah satu unsur budaya masyarakat yang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah Islam di Cirebon. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Wayang kulit Cirebon berwarna kehijauan dengan bentuk tatahan halus. Wayang kulit Cirebon dibuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diberi kerangka dari bambu, dilengkapi dengan gagang atau pegangan yang disebut cempurit, yang berfungsi untuk menggerakkan wayang serta menancapkan wayang tersebut pada batang pisang.
Wayang kulit tersebut juga bisa dikenal sebagai wayang purwa karena dipandang sebagai jenis wayang paling awal. Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat. Wayang kulit tidak hanya bermanfaat sebagai sarana rekreatif yang menghibur masyarakat, namun wayang kulit juga memiliki manfaat religiusitas, di mana di dalam pertunjukan wayang tersebut juga diselipkan muatan dakwah dan pesan-pesan keagamaan. Struktur yang keempat dan yang terakhir yaitu simpulan. Wayang menjadi bagian dari prosesi upacara keagamaan pada masyarakat Hindu dan Buddha dengan ditambahkannya sesaji. Kemudian, ketika Islam masuk, para wali songo menggunakan wayang tersebut untuk menyebarkan agama dengan menyisipkan nama-nama dan lakon cerita yang bernafaskan Islam. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mempunyai media pembelajaran, yaitu papan observasi. Nah, pada gambar papan observasi tersebut terdapat kutipan-kutipan struktur teks laporan hasil observasi. Silakan secara berkelompok untuk menyusun kutipan struktur teks laporan hasil observasi tersebut ya. Untuk kelompoknya dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk pembelajaran pekan depan, Ibu mempunyai tugas proyek secara berkelompok, yaitu observasi di luar lingkungan sekolah dengan bertema kebudayaan. Kemudian nanti dituliskan pada teks laporan hasil observasi yang berisi hasil pengamatan siswa dengan memperhatikan struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian hasil observasi tersebut dijadikan flipping book. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan sebuah catatan atau naskah yang ditulis berdasarkan kegiatan pengamatan. Teks laporan hasil observasi biasanya digunakan untuk memperoleh hasil riset yang mendalam tentang manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, atau sesuatu lingkungan tertentu. Tujuan teks laporan hasil observasi pada dasarnya adalah untuk memperoleh informasi atau penjelasan tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang keilmuan tertentu. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu disusun secara sistematis, kemudian penjelasan menggunakan sudut pandang keilmuan tertentu, berisi tentang pembahasan suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum, memuat perincian bagian dari suatu objek yang ditulis, dan menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Selanjutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Penggunaan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi banyak menggunakan kata benda atau frasa nomina. Selanjutnya, setelah banyak menggunakan kata benda akan dilanjut dengan deskripsi. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri yaitu pada tes akhir modul yang telah Ibu bagikan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menghubungi Ibu. Untuk menutup kegiatan hari ini, coba kita lihat dan amati yang Ibu pegang ini ya. Ini adalah kertas. Kertasnya dalam keadaan kosong, putih, bergaris, rapi. Ibu ingin mengibaratkan kertas ini adalah perasaan kalian atau perasaan teman kalian. Setiap hari di sekolah kita selalu punya pengalaman baik dan buruk. Pengalaman buruk kita sebabkan dari perilaku atau perkataan kita. Salah satunya adalah bullying. Coba kita bully kertas ini. Wah, kertas ini kerempeng, gepeng, bolong, jelek, letoy, dan lain-lain. Setelah dibully, bagaimana kondisi kertas ini atau hati ini sekarang? Pasti remuk, redam, kusut. Ketika kalian meminta maaf, kira-kira dia bisa lurus kembali atau tidak? Bisa, tetapi tidak serapi sebelum kalian membulinya. Oleh karena itu, anak-anak, coba kalian mulai belajar untuk memahami perasaan teman-teman kalian.
Di dalam sekolah banyak sekali perkataan atau perilaku kita yang secara tidak sengaja ataupun sengaja melukai perasaan teman kita. Dan ketika perasaan teman kita sakit, sekalipun kita sudah meminta maaf, mungkin bisa dimaafkan, tapi hatinya tidak kembali seperti sedia kala. Artinya, perasaan sedih, minder, kecewa masih ada dan selalu ada. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang kalian belajar untuk menghargai teman kita. Kita itu tidak harus sama antara A, B, C, dan D. Itu tidak harus sama. Ketidaksamaan itu bisa menjadi sesuatu yang baik kalau kita bisa saling menghargai. Bisa dipahami ya? Ibu yakin kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, itu saja dari Ibu. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.